Kembali pagi ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan tema firman Tuhan pagi ini adalah rahasia berkat Tuhan, ya. Rahasia berkat Tuhan. Mari sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38a saja. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38a saja. Saya akan bacakan. Berilah dan kamu akan diberi, ya. Sekali lagi, berilah dan kamu akan diberi. Kalimat ini cukup singkat dan sederhana. Ya, dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Kalau kita memperhatikan ayat ini, ada dua pengertian yang harus kita pahami saat ini sebelum kita berlanjut, ya. Dikatakan berilah, ya. Berilah itu adalah kata apa? Kata perintah. Pagi ini firman Tuhan memerintah kita untuk apa? Memberi. Memberi kepada siapa? Ya. Dikatakan berilah kamu akan diberi. Artinya kalau saya memberi, saya diberi. Betul tidak? Saya memberi artinya saya memberi kepada orang lain. Jadi artinya berilah, firman Tuhan memerintahkan pada kita pagi ini, berilah kepada siapa? Kepada orang lain. Kepada seseorang. Itu pengertian yang pertama. Kedua, kalau kita perhatikan ayat ini juga, berilah dan kamu akan diberi. Apa artinya? Ini adalah hukum sebab akibat. Hukum timbal balik, hukum tabur tuai, bisa diartikan gitu. Ketika kita memberi, kita akan menerima. Berilah, kamu akan diberi. Ya. Pagi ini yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Tuhan Yesus pagi ini mengajak kita, memerintah kita, menyuruh kita untuk melakukan atau memberi sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Ya. Dan ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain, kebaikan itu akan kita terima dengan sendirinya. Ya. Berilah kamu akan diberi. Bahkan melebihi apa yang kita harapkan dan jauh dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita terima. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam praktek hidup sehari-hari, prinsip memberi itu adalah apa? Sikap hidup orang beriman, sikap hidup orang Kristen. Jadi prinsip memberi itu identik dengan sikap orang Kristen. Di dalam kisah para rasul 20 ayat 35b, kisah para rasul 20 ayat 35b dikatakan, ini Tuhan berkata sendiri, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini sangat bertolak belakang dan beda dengan definisi oleh dunia. Versi dunia. Kalau dunia mengatakan memberi itu kehilangan, betul enggak? Memberi itu pengurangan. Kalau saya punya uang 100.000, ya, saya berikan kepada siapa? Si A, si B, 10.000. Uang saya bertambah atau kalong, saudaraku? Berkurang. Benar. Saya kehilangan 10.000 berarti. Uang saya yang 100.000 jadi 90.000. Tetapi firman Tuhan beda. Memberi itu suatu kebahagiaan. Ya. Tadi ayat masih kita mengatakan, berilah kamu akan diberi. Tergantung bagaimana kita meresponi. Ya. Saudara, kalau kita perhatikan Lukas 6:38 dengan kisah para rasul 20 ayat 35 itu ada suatu hubungan. Ada suatu korelasi. Ya. Lukas 6:38 mengatakan berilah kamu akan diberi, hukum timbal balik, hukum sebab akibat. Di dalam kisah para rasul dikatakan
Suatu kebahagiaan adalah kebahagiaan kalau kita memberi. Artinya apa? Ketika kita memberi kebahagiaan kepada orang lain, kebahagiaan itu dengan sendirinya menghampiri kita. Betul? Kalau kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dengan sendirinya kebahagiaan itu menghampiri kita. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti merindukan diberkati Tuhan. Saya percaya setiap orang pasti ingin diberkati Tuhan. Siapa yang nggak mau diberkati? Nggak ada. Ya, ingin. Apa alasan kok kita merindukan? Karena setiap orang memang membutuhkan berkat Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Ketika kita di dalam dunia ini, kita pasti membutuhkan berkat itu untuk kehidupan sehari-hari. Dalam seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini, kita butuh berkat-berkat Tuhan. Selain itu, Allah juga, ya, dari semula dikatakan, memang ingin agar supaya umat ciptaannya itu mengalami dan menikmati berkat-berkat daripadanya. Dari semula, kalau kita perhatikan dari awal, dari Adam dan Hawa, sebelum jatuh dalam dosa, bagaimana Tuhan memberkati mereka, Adam dan Hawa, dengan memberikan Taman Eden. Ya, kenapa Tuhan itu kok memberkati kita? Karena secara teologis Allah itu sumber berkat, Allah itu pemilik berkat dan pemberi berkat kepada kita semua. Amin. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemberian berkat oleh Tuhan kepada kita itu sebagai bukti kasih, tanggung jawabnya, dan jaminan pemeliharaan yang sempurna kepada kita. Ya. Dan pagi ini secara tidak kita sadari mungkin Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa kepada kita. Berkat apa? Ada yang bisa merasakan? Berkat apa? Pagi ini Tuhan sudah memberikan satu berkat yang luar biasa di awal hari ini. Berkat apa? Ya, termasuk kita diberi, kalau pagi ini kita masih dibangunkan dari tidur oleh Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa. Amin. Ya, kita masih dibangunkan. Banyak mungkin orang malam hari masih jenda gurau, goyonan, ya, pagi bablas, gak bangun-bangun. Ada saudaraku. Tapi kalau pagi ini kita masih diberi kesehatan, apalagi kita bisa hadir di tempat ini, suatu anugerah. Seringkali kita melupakan itu, dianggap biasa. Karena apa? Seringkali kita mengidentikan berkat Tuhan itu adalah berkat-berkat materi. Kalau saya belum punya rumah yang mewah, belum punya mobil, belum punya tabungan yang banyak di bank, merasa belum diberkati Tuhan. Ini adalah suatu pandangan yang sangat keliru. Saudara mau punya uang banyak di bank, punya mobil, punya segalanya, tapi saudara tidak bisa makan sop buntut, tidak bisa makan capcay, mau? Jalan mungkin pakai kursi roda, mau? Banyak uangnya, mobilnya mungkin 5. Ya, kita harus ingat, berkat Tuhan itu bukan saja materi, tapi termasuk kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa memuji Tuhan, bisa hadir pada pagi hari ini. Coba kalau sakit, ya jangan menyepelekan kesehatan. Kalau sudah sakit, uang itu tidak ada harganya, saudaraku. Betul? Pilo entek, bahkan rumah mobil amblas bisa, saudara. Pagi ini Tuhan mengajak kita bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan berkata apa? Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus
dalam Allah, dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Tuhan mengendaki pagi ini kita bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang bersyukur itu adalah orang yang bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur tidak bisa menikmati. Karena apa? Merasa kurang dan kurang. Egois orang ini. Ya. Jadi sekali lagi, berkat Tuhan bukan hanya berkat materi, tetapi berkat-berkat yang lain. Oleh karena itu pagi ini melalui 1 Tesalonika 5:18, Tuhan menginginkan kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu kalau kita perhatikan juga itu adalah tahu berterima kasih. Ya. Kepada si pemberi berkat itu. Kalau saya memberi kepada seseorang sesuatu, ya, kalau orang yang tak kayak itu sikapnya berarti, oh terima kasih Om, waduh luar biasa banyaknya, Tuhan memberkati dan sebagainya. Ada satu sikap yang ucapan syukur, sikap yang menunjukkan yang baik. Pasti satu saat saya akan beli orang itu. Itu loh, kita tak kayak itu nyeneng no. Kadang ada orang dikasihi, saudaraku, sikapnya nggak enak. Malah yang ngasih ngomel, kali kayak itu kak nyeneng no. Nah. Jadi salah satu rahasia berkat yang pertama adalah ucapan syukur. Ya, ucapan syukur itu tahu rasa berterima kasih kepada si pemberi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi sejak semula Allah itu selalu ingin memberkati kita semua. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b, Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Aku datang supaya mereka punya hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang pas-pasan? Hidup yang terbatas? Tidak. Dikatakan apa? Aku datang supaya menghidup. 35 yang B. Hidup yang berkelimpahan. Ini adalah misi Tuhan di dalam hidup manusia. Bukan hidup yang pas-pasan, ya, tapi hidup yang berkelimpahan. Ya. Jadi Tuhan menghendaki kita menjadi apa istilahnya, menjadi sultan. Kalau minggu yang lalu itu sultan yang bodoh. Pagi ini bisa katakan rahasia menjadi sultan. Sultan itu bukan nama jabatan, seorang pangeran yang ada di mana menjabat. Sultan itu sebutan orang yang kaya, orang yang hidup mewah. Ya, Tuhan menginginkan kita hidup berkelimpahan, menjadi sultan. Firman Tuhan sejak awal memberitahu kepada kita, ya, bahwa karya Tuhan di dalam memberkati umatnya. Dan Tuhan menyatakan di dalam Alkitab juga bahwa Tuhan mempunyai maksud-maksud tertentu di dalam memberkati kita semua. Nah, supaya berkat itu Tuhan itu digenapi, kita harus mengetahui lebih dahulu apa yang menjadi kehendak dan apa yang menjadi rencana Tuhan memberkati kita. Ya. Karena tidak semua berkat itu milik kita. Ada berkat yang diberikan Tuhan itu untuk orang lain yang dititipkan kepada kita, ya. Oleh karena kita harus tahu apa kehendak dan rencana Tuhan di dalam memberkati kita. Tanpa pengertian yang benar, bisa-bisa berkat yang kita terima itu malah membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup
tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Ya. Jadi Tuhan mati untuk semua orang. Supaya kita yang hidup itu tidak hidup sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Tuhan mau setiap kita orang Kristen itu menjadi apa? Kepanjangan tangan Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan artinya menjadi saluran berkat untuk memberkati dan memelihara manusia. Ya. Seringkali Tuhan memakai orang-orang beriman, orang-orang percaya menjadi kepanjangan tangannya. Tuhan mendorong, menggerakkan kita semua orang-orang beriman untuk memberi pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Di dalam Amsal 19 ayat 17, ya, Amsal 19:7 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memintangi Tuhan, dan Tuhan akan membalas perbuatannya luar biasa. Saudara, saya mau tanya, Tuhan kita tuh utangan enggak, saudaraku? Suka utang enggak Tuhan kita? Jelas tidak. Tadi dikatakan Tuhan itu sumber berkat, pemilik berkat dan pemberi berkat, enggak mungkin. Tapi perhatikan, orang yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah itu luar biasa. Sama dengan memintangi Tuhan. Dan Tuhan akan membalas perbuatannya. Ya. Bagaimana dengan kita, ya? Mengingat berkat yang kita terima itu adalah milik Tuhan dan diberikan kepada kita secara cuma-cuma, seharusnya kita lebih bermurah hati kepada sesama kita untuk membagi berkat kepada sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun kerinduan kita untuk menjadi saluran berkat, sebesar itu pula berkat yang dipercayakan kepada saudara. Jadi Tuhan memberkati kita semua itu punya tujuan. Kita harus jelas, harus mengetahui apa tujuan Tuhan. Salah satunya menjadi kepanjangan tangannya, saluran berkat, untuk menjadi saluran berkat, ya. Jadi Tuhan akan memberkati kita kalau kita sudah siap menjadi saluran berkat. Benar? Saluran. Apa sih saluran itu? Tahu saluran itu apa? Apa? God. Saluran itu God, saudaraku. God itu apa fungsinya? God itu ada jalur air yang mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain. Ini namanya God. Dan God ini tidak akan kering ketika mengalirkan air. Betul? Kalau air itu tidak ada mengalir, God itu akan kering. Tapi ketika mengalirkan air, God itu tidak akan kering. Demikianlah kita. Kalau kita menjadi saluran, tanpa kita sadari, ya, berkat Tuhan itu akan terus-menerus kita rasakan ketika kita mengalirkan berkat itu kepada orang lain. Jadi yang kedua, rahasia berkat Tuhan itu menjadi saluran. Jangan meremehkan God, ya. Yang ketiga, dengan cepat, ya. Apa rahasianya? Ya, yang ketiga adalah dapat dipercaya, saudaraku. Ya, kalau kita berbicara dapat dipercaya itu ada hubungannya dengan karakter, kejujuran, dan tanggung jawab. Tadi dikatakan bahwa berkat yang kita berikan tidak semuanya untuk kita. Ada sebagian yang berkat orang lain yang dititipkan kepada kita. Oleh karena itu, di dalam mengelola berkat-berkat Tuhan itu perlu dengan baik, ya. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang bisa mengelola keuangan dengan baik, mengelola berkat-berkat dengan baik. Kita harus tahu prinsip,
mengelola uang dengan baik. Apa itu? Bagaimana? Adalah hidup mencukupkan diri. Dengan mencukupkan diri, itu mengelola prinsip mengelola keuangan yang baik. Apa mencukupkan diri? Mencukupkan diri itu menata agar keuangan itu, pengeluaran uang itu lebih rendah daripada pendapatan. Ya. Banyak orang tidak bisa mengelola keuangan kita. Seringkali mata keranjang, ya, konsumtif. Ada lagi istilah baru, impulsif. Apa impulsif? Belanja yang tidak terencana, itu impulsif. Ya, banyak yang tidak terencana. Iming-iming cashback, diskon up to 70%, 70%, bunga 0. Nah, itu hati-hati saudaraku. Ya. Kemudian apa bedanya dengan penghematan? Mencukupkan diri dengan penghematan apa bedanya? Kalau mencukupkan diri menata agar keuangan pengeluarannya bisa lebih rendah daripada pendapatan. Kalau penghematan menghindari pengeluaran yang bisa dihindari. Ini adalah satu tindakan yang baik, yang harus kita punyai, yang kita biasakan untuk bisa mencukupkan diri. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, semua tindakan penghematan dalam rangka mencukupkan diri itu sangat hubungan erat dengan upaya menata tadi dan pengendalian diri sendiri. Ojo mata keranjang. Jangan impulsif, belanja yang tidak direncanakan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, Tuhan itu menghendaki sekali lagi supaya anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang memberi, bisa dipercaya, ya, bisa dipercaya. Ya. Jangan sampai kita tidak bisa mengelola keuangan, ya. Waktunya mepet terus ya saudaraku. Saya sedikit berbicara tentang perpuluhan, ya. Kalau Bapak waktu lagi Ibu Gembala pernah bilang di grup, ya. Kita harus dipercaya, kita harus jujur, tanggung jawab. Bagaimana perpuluhan? Baru sini kita dapat THR semua. Apakah sudah membayar perpuluhan? Bahasanya bukan sudahkah Anda membeli perpuluhan? Tidak membeli. Tapi itu membayar, karena perpuluhan 10% itu milik Tuhan, harus dibalikkan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus dipercaya oleh Tuhan. Jujur. Berkat-berkat yang dihitung, yang sudah diberikan kita. Ada berkat untuk Tuhan, ada berkat untuk sesama. Kita harus jujur. Ya. Silakan bayar kalau kita mau diberkati Tuhan. Di dalam Maliaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, ini satunya Tuhan menantang kita. Ujiin aku, ayo. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sekali lagi Tuhan ingin kita semua menjadi sultan. Amin. Orang yang hidup berkelimpahan, orang yang hidup tidak sampai kekurangan. Tuhan ingin menjadikan kita mental pemberi, mental sultan, bukan mental pengemis. Maaf. Kalau gitu nggak boleh minta. Boleh, jangan salah ya saudara. Mintalah, maka kamu akan boleh minta. Yang Tuhan tidak suka itu minta, merasa tidak cukup, tidak tahu bersyukur, jaluk terus. Ya, ini yang Tuhan tidak suka. Tuhan menginginkan pagi ini mental kita, Tuhan ingin mengubah mindset kita, peminta, receiver menjadi giver, pemberi. Ini yang Tuhan lagi. Ya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kunci menjadi sultan? Hidup berkelimpahan, tidak ada jalan lain selain menabur. Menabur bicara memberi. Seorang petani yang punya lahan luas pun, kalau dia hanya menabur atau menanam satu pohon saja, hasil yang didapat apa? Ya tidak lebih dari hasil satu pohon itu saja. Tetapi kalau lahannya itu luas dan dia menabur banyak, hasilnya juga apa? Itu. Biarlah pagi ini, waktu yang singkat ini ya, kita boleh belajar bagaimana hasil bekerja Tuhan. Selalu mengucap syukur. Mengucap syukur adalah tahu berterima kasih kepada si pemberi berkat. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat. Kalau kita menyalurkan berkat itu tidak terasa, kita akan merasakan berkat Tuhan terus-menerus di dalam hidup kita. Dan ketika kita dapat dipercaya. Karena berkat itu tidak semuanya milik kita, tetapi ada yang untuk orang lain yang dititipkan kita, dan juga ada yang untuk Tuhan. Berikan, jangan korupsi, jangan mencuri. Ya, ada seorang ibu yang ngatakan ini, Pak, saya ini untuk hidup sehari-hari gak cukup, dikongkon per bulan menaik tambah gak cukup. Bagaimana jawabnya? Perpuluhan itu haknya Tuhan, hukumnya wajib. Kalau kita tidak memberi pencuri, ya saya katakan, kamu tidak kasih perpuluhan tidak cukup, memberi tambah gak cukup, podo gak cukup. Tapi ingat, kalau kita memberi perpuluhan itu jalurnya jalur berkat. Kalau kita tidak itu mencuri, jalurnya jalur kutuk. Pilih. Tuhan ngomong, ujilah aku. Kalau tidak bukakan tingkap-tingkap langit. Ya. Pagi hari ini sekali lagi biarlah kita mau belajar bagaimana rahasia diberkati Tuhan. Karena waktu langsung saya kembalikan Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan sumber berkat. Segala berkat, semua berkat Tuhan sumbernya. Kami mau dijadikan Tuhan saluran berkat. Kami terima berkat, kami jadi berkat. Oh haleluya. Kalau Tuhan yang suruh, kami mau lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus menolong semua jemaat Tuhan. Menerima firman Tuhan, percaya dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh haleluya, haleluya. Kami berdoa, bersyukur, percaya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.